Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra, NIM D02200016, kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Materi yang saya jelaskan: 1. Konsep dasar K3. 2. Peraturan perundang terkait K3. 3. Kecelakaan kerja. 4. Alat pelindung diri. 5. Bahan beracun dan berbahaya. 6. Pengendalian kebakaran. 7. Ergonomi kerja. Pengertian K3. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Secara filosofi, K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya yang sejahtera. Keselamatan dan kesehatan kerja melindungi kesehatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja. Tujuan K3. Adapun tujuan K3 yaitu melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional, menjaga keselamatan setiap orang lainnya berada di tempat kerja. Sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandasan kepada peningginya efisien dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Tujuan keselamatan kerja: pengawasan manusia, mesin, material, metode. Lingkungan kerja aman, tidak ada cedera, tidak ada kerusakan atau kerugian. Tujuan akhir: sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ruang lingkup K3 dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah maupun di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum RI. Undang-Undang Nomor 1 1970. Definisi. Definisinya terbagi 3, yaitu secara filosofi: suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmania maupun rohania, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Secara etimologi, merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja. Materi selanjutnya yaitu peraturan perundang terkait K3. Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja adalah penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui 1. Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. 2. Penerapan secara ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku sejak tahap rekayasa. 3. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Dasar hukum: 1. Undang-Undang 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 1969 Ketentuan Pokok mengenai tenaga kerja.
3. Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang Keselamatan Kerja. 4. Undang-Undang Nomor 23 1992 tentang Kesehatan. 5. Undang-Undang Nomor 3 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 6. Undang-Undang Nomor 18 1999 tentang Jasa Konstruksi. 7. Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang Bangunan Gedung. 8. Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenaga Kerja. Hukum lanjutan. 1. Permenaker Nomor 1 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. 2. Keputusan bersama Menaker Menpu Nomor 1174 atau Men atau 1986 dan 104 KPTS 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan konstruksi. 3. PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. SMK 3. 4. Permen.PU Nomor 5 2014 tentang pedoman sistem manajemen K3 konstruksi bidang pekerja umum. Ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Pasal 9. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pasal 10. Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup 1. Norma keselamatan kerja. 2. Norma kesehatan kerja dan perusahaan. 3. Norma kerja. 4. Pemberian ganti kerugian, parameter dan rehabilitasi dalam hal keselamatan kerja. Selanjutnya, yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Penyebab kecelakaan kerja. Tindakan karyawan yang tidak aman. Tanggung jawab pengawas tindakan atau kelakuan karyawan. Kondisi kerja tidak aman. Alat atau perlengkapan yang tidak aman. Keadaan yang tidak aman di luar kemampuan manusia terjadi karena kehendak Tuhan. Analisis kasus kecelakaan. Kecelakaan sebagai kegagalan sistem. 1. Kecelakaan merupakan gejala disfungsi sistem. 2. Analisis kasus kecelakaan mencari sumber disfungsi elementer. 3. Kecelakaan kecil dan insiden perlu dianalisis apabila mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan besar. 4. Setiap kecelakaan mempunyai penyebab banyak. 5. Penyebab dasar dapat menunjukkan disfungsi manajemen. 6. Karena itu dalam menganalisis kasus kecelakaan harus dicari penyebabnya sampai tugas dan fungsi manajemen yang kurang berjalan. Materi selanjutnya yaitu alat pelindung diri. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis, bahan infeksius. Tujuan penggunaan APD: melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. 1. Minimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 2. Meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, cepat lelah. 3. Mengamankan tubuh bagian dalam, jantung, paru hati, dan ginjal, dan lain-lain. Persyaratan APD. 1. Sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi. 2. Terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut. 3. Memiliki konstruksi kuat. 4. Tidak meningkatkan risiko bagi pemakaian. 5. Tidak mengganggu APD lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan.
Jenis-jenis APD. Pengaman mata. Untuk melindungi mata dari debu. Serpihan yang berterbangan di tiup yang berukuran kecil yang tidak terlihat oleh mata. Pengaman wajah, melindungi wajah pada saat pengelasan, pemotongan, pengeboran besi, kayu DSB. Pengaman terjatuh. Untuk mengamankan diri dari terjatuh dari ketinggian agar tidak cedera, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pengaman telinga. Melindungi telinga dari terpapar suara yang dikeluarkan mesin dan volume keras, bahkan melampaui nilai ambang batas. Pengaman pernafasan. Mencegah terkontaminasi gas-gas. Selanjutnya yaitu bahan beracun dan berbahaya. Pengertian bahan beracun dan berbahaya B3 menurut Bapedai 1995. B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan. Disebut yang mengandung dalam B3 karena sifat serta konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah dalam berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung B3. Pengelolaan limbah B3. Setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan. Program pengelolaan. 1. Pentaatan dan penegakan hukum. 2. Inventarisasi dan pemantauan limbah B3. 3. Klien program lokasi tercemar. 4. Minimasi limbah. 5. Sistem tanggap darurat. Sistem informasi, sistem tanggap darurat, dan peraturan perundang-undangannya. 6. Peningkatan kesadaran masyarakat. 7. Mengadakan pelatihan. Materi selanjutnya. Pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu. 1. Bahan bakar. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak, dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Bahan bakar gas merupakan yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. 2. Udara. Udara adalah zat yang berbentuk gas yang tersedia di alam dalam jumlah yang tidak terbatas. Sebenarnya kebakaran tidak akan terjadi jika kita bisa mengisolasi oksigen dari 2 unsur lain, segitiga kebakaran. Namun karena oksigen dalam udara walaupun hanya sekitar 28%, tetapi persediaannya tidak terbatas, sulit untuk mengisolasinya. 3. Titik nyala. Titik nyala sering dikatakan sebagai peletup, penyebab gas, loncatan listrik, percikan api, panas, tekanan, dan lain-lain. 1. Manajemen penanggulangan kebakaran. Manajemen penanggulangan kebakaran atau FARSAFERI adalah segala upaya untuk memobilisasikan keadaan darurat. 2. Sistem kebakaran gedung. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana baik yang terpasang maupun terbangun yang bertujuan untuk melindungi bangunan terhadap bahaya kebakaran. 3. Pengertian api.
Api adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai pembakaran. 4. Apa itu kebakaran? Kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan tidak terkendali yang menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu ergonomi. Definisi ergonomi menurut Whiteside dan Kachor 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Pengelompokan bidang kajian ergonomi. 1. Bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Tujuan dan bidang kajian ini adalah untuk perancangan sistem kerja yang dapat meminimasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja. 2. Antropometri, yaitu bidang kajian ergonomik yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan peralatan dan fasilitas sehingga sesuai dengan pemakaian. Itulah tadi video yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.